Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, i'lamu rahimakumullah, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, wanfa'na bima 'allamtana, wa zidna ilman. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memudahkan kita semua untuk melanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Sekarang kita akan melanjutkan bab tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Ayat-ayat yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam bab ini sudah kita sampaikan. Berikutnya kita akan mulai membahas hadis-hadis yang beliau sampaikan di dalam bab ini. Taib, hadis pertama di dalam bab ini, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian melihat satu kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya jika dia sanggup. Dan jika tidak sanggup, maka dengan lisannya. Dan jika dia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itu kata Nabi SAW adalah selemah-lemahnya iman. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis yang mulia ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi sekali di dalam dinul Islam. Bahkan dikatakan hadis ini merupakan hadis yang menjadi porosnya agama. Bahkan dikatakan innahu al-islamu kullah. Innahul islam kulluh. Bahwasannya hadis ini adalah mencakup seluruh kandungan dinul Islam. Kenapa demikian? Li'annal islama imma ma'rufun yajibul amr bih au munkarun yajibun nahyu an. Karena Islam itu di dalamnya terkandung imma kema'rufan yang wajib kita saling memerintahkan dengannya, atau kemungkaran yang kita wajib untuk saling mengingatkan dan mencegah satu dengan yang lainnya tentang kemungkaran ini. Maka Masya Allah, ini hadis yang menjadi porosnya agama. Seluruh kandungan Islam sesungguhnya terkandung di dalam hadis ini. Karena tadi disampaikan Islam itu imma ma'ruf yang harus diperintahkan kepada manusia, atau
imma di dalamnya ada peringatan tentang kemungkaran yang kita wajib mencegah manusia darinya. Taib. Dan terkait dengan bab kita, bab al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, maka hadis ini juga merupakan pondasi dasar ya terkait dengan permasalahan taghyirul munkar. Terkait dengan permasalahan merubah kemungkaran. Taib, kita akan bahas hadisnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di sini, "Man ro'a minkum munkara." Barang siapa di antara kalian melihat satu kemungkaran. Di sini Nabi menyebutkan man ro'a minkum. Siapa di antara kalian yang melihat. Berarti di sini memberikan faidah, kemungkaran yang dirubah itu adalah yang terlihat oleh mata. Kemungkaran yang dirubah itu adalah kemungkaran yang terlihat oleh mata atau yang sejajar dengan mata. Nah, ini yang harus dirubah. Bagaimana kemungkaran yang tidak terlihat mata, tapi ternyata kemungkaran itu diketahui? Maka dalam masalah ini berarti masuk dalam pembahasan nasihat secara umum. Karena terkadang kemungkaran itu diketahui tapi tidak terlihat oleh mata. Nah, yang seperti ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini masuknya dalam bab an-nasihah yang sudah pernah kita bahas di bab sebelum ini. Baik. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, munkara. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran? Apa yang dimaksud kemungkaran di sini? Kemungkaran itu adalah segala sesuatu yang dinilai jelek oleh syariat. Segala sesuatu yang dinilai jelek oleh syariat. Jadi patokannya adalah syariat. Apa yang dikatakan jelek oleh syariat, apa yang dikatakan buruk secara syariat, maka itu adalah kemungkaran. Maka ya kemungkaran itu mencakup semua perkara yang diharamkan syariat. Mulai dari yang terbesarnya, yang menengahnya, bahkan ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai yang terkecilnya. Jadi semua kemungkaran adalah segala sesuatu yang dianggap jelek oleh syariat. Taib. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Falyughayyirhu." Ini perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk merubah kemungkaran. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu, maka hendaklah dia mengubahnya. Perhatikan di sini, merubah kemungkaran itu tidak sama dengan menghilangkan kemungkaran. Merubah kemungkaran tidak sama dengan menghilangkan kemungkaran. Oleh karena itu, di dalam hadis ini kita akan dapatkan orang itu telah dinyatakan merubah kemungkaran jika dia telah mengingkarinya dengan lisan dan juga hatinya. Walaupun dia tidak menghilangkan kemungkaran itu dengan tangannya. Jadi cukup orang itu mengingkari kemungkaran, sesungguhnya berarti ada pada dirinya upaya merubah kemungkaran. Walaupun kemungkaran itu mungkin tidak sekaligus hilang atau tidak secara totalitas hilang. Nah, perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah falyughayyirhu, dirubah kemungkaran itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan rincian ya tentang cara merubah kemungkaran. Falyughayyirhu biyadih, hendaknya dia merubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisanih, kalau tidak mampu maka rubahlah kemungkaran itu dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbih, dan kalaupun dia tidak mampu merubah kemungkaran dengan tangannya, maka rubahlah kemungkaran itu dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Perhatikan di sini
para jamaah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita akan mendapati bahwa batasan kewajiban merubah kemungkaran itu terikat dengan kemampuan. Artinya kita mampunya di mana, begitu ya. Praduga kuat kita ada di mana untuk bisa merubah kemungkaran. Begitu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jika seseorang itu memiliki kemampuan untuk menghilangkan kemungkaran dengan tangan, maka dia wajib untuk menghilangkan kemungkaran itu dengan tangannya. Demikian juga jika diduga kuat, pengingkaran dengan lisan itu akan lebih berfaedah, maka wajib mengingkari kemungkaran tersebut dengan lisannya. Begitu. Jadi dilihat mana yang mampu kita lakukan di situ, maka itulah yang wajib atas diri kita. Adapun pengingkaran dengan hati, maka ini wajib bagi semuanya. Kenapa demikian? Karena setiap muslim pasti mampu ya untuk mengingkari kemungkaran itu dengan hatinya. Artinya ini kewajiban yang tidak bisa gugur. Mengingkari kemungkaran dengan hati ini kewajiban yang tidak bisa gugur. Karena sesungguhnya setiap muslim pasti mampu untuk mengingkari kemungkaran itu dengan hatinya. Adapun dengan lisan tidak semua mampu. Adapun dengan tangan apalagi tidak semua orang mampu. Maka mengingkari kemungkaran dengan hati ini kewajiban atas masing-masing kita. Apa mengingkari kemungkaran dengan hati? Merubah kemungkaran dengan hati, yakni dengan pengingkaran. Kita mengingkari kemungkaran tersebut. Dan kita meyakini keharaman dari kemungkaran yang kita lihat. Kemudian kita membencinya, tidak membela dan juga mendukungnya. Nah inilah taghyirul munkar, merubah kemungkaran dengan hati. Dan siapapun bisa melakukannya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah indahnya Islam ya. Kita Masya Allah ya dibimbing ya bagaimana mencegah kemungkaran itu dengan beragam macam wasilah yang memungkinkan bagi kita. Artinya di situ tetap ada kewajiban mengingkari kemungkaran walaupun dengan batas yang paling minimalnya yaitu dengan hati. Sehingga di sini Islam sangat memperingatkan umat manusia dari yang namanya kemungkaran. Artinya kemungkaran tidak bisa dibiarkan. Kemungkaran itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tanpa ada upaya bagi kita, dari kita untuk merubahnya. Kita disuruh merubah kemungkaran walaupun hanya mampu dengan hati kita. Maka di sini ada pelajaran bagi kita, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentang wujub taghyir al-munkar bikulli wasilatin mumkinah. Jadi wajibnya merubah kemungkaran dengan wasilah yang memungkinkan bagi kita. Dan di sini juga mengandung pelajaran bagi kita, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar mas'uliyat kulli fardin minal ummah al-islamiyah. Bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu merupakan mas'uliyah, tanggung jawab setiap individu umat Islam. Dan tentu masing-masing disesuaikan dengan kondisinya, dengan kemampuannya. Kemudian ketika Nabi SAW mengatakan fa illam yastati fa biqalbih, kalau tidak mampu mengingkari kemungkaran dengan lisan maka dengan hatinya, dan itu selama-lamanya iman. Di sini ada faidah al-inkar bil qalbi fardun ala kulli muslimin fi kulli halin. Mengingkari kemungkaran dengan hati merupakan kewajiban atas setiap muslim dalam segala kondisinya. Fa innahu illam yunkir qalbuhu al-munkara dalla ala dhihabil iman minhu. Sesungguhnya siapa yang tidak mengingkari kemungkaran dengan hatinya, maka itu dalil, itu menjadi petunjuk
bahwasannya telah hilang iman pada dirinya. Telah hilang iman pada dirinya. Nasallallahu al-afwa wal afiyata wassalamah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan bab ini, kemudian bab sebelumnya ya tentang masalah nasihat, tentu ada perbedaan ya antara ingkarul mungkar dengan nasihat. Ingkarul mungkar itu lingkupnya lebih sempit dibandingkan dengan nasihat. Dan pembahasan nasihat sudah pernah kita bahas di bab sebelumnya. Jadi ingkarul mungkar itu bagian daripada lingkaran nasihat yang besar. Karena itu ingkarul mungkar tentu disyaratkan padanya berbagai macam syarat. Di antaranya ya, dan ini syarat yang terpenting, kemungkaran itu dilihat. Man ra'a minkum mungkara. Jadi kemungkaran itu benar-benar dilihat. Dan yang paling penting dari syarat itu adalah pengingkaran tidak boleh menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapati ya di lapangan kalau sebuah kemungkaran itu diingkari, maka biasanya akan terjadi satu di antara 4 perkara. Jadi kalau ada kemungkaran diingkari, itu biasanya akan terjadi satu di antara 4 perkara. Taib. Yang pertama, ada kalanya berpindah kepada kemungkaran yang lebih besar. Nah, kalau modelnya seperti ini, tentu hukum mengingkarinya adalah haram. Begitu ya. Jangan sampai mengingkari kemungkaran itu menjadikan orang kemudian melakukan kemungkaran yang lebih besar. Yang seperti ini hukumnya haram. Di dalam Al-Quran, ya contohnya misalkan kita dilarang ya untuk mensab, mencela, mencaci maki, mengolok-olok ya sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang disembah oleh orang-orang musyrik atau orang-orang kafir. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melarangnya? Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Karena apa? Kalau kita caci maki sesembahan mereka, ini akan berdampak kepada kemungkaran yang lebih besar. Apa itu? Mereka akan mencaci maki, mengolok-olok, menghinakan Allah Subhanahu wa taala sesembahan kita. Nah, makanya yang seperti itu dilarang. Nah, disinilah ada kaidah bahwa ketika pengingkaran kemungkaran itu menyebabkan terjadinya kemungkaran yang lebih besar, maka haram ya, haram hukumnya. Berikutnya, keadaan yang kedua, bisa saja pengingkaran kemungkaran itu berpindah kepada keadaan yang lebih baik. Artinya kalau kita ingkari kemungkaran tersebut, maka akan berubah kondisinya kepada yang lebih baik. Yang seperti ini jelas hukumnya wajib. Wajib. Kemudian berpindah kepada kemungkaran lain yang sepadan. Nah, di dalam kondisi seperti ini kita butuh ijtihadnya para ulama. Jadi, kalau ada satu kemungkaran diingkari dan ternyata efeknya itu akan berpindah kepada kemungkaran yang sepadan, sama. Maka dalam kondisi seperti ini kita butuh bimbingan para ulama. Di sini dibutuhkan ijtihadnya para ulama. Kemudian ada kalanya berpindah kepada kemungkaran lain yang belum jelas besar dan kecilnya kemungkaran tersebut. Maka dalam kondisi seperti ini hukum pengingkarannya haram. Kenapa? Karena kita belum mengerti apakah efek daripada pengingkaran kemungkaran ini ya akan mengarahkan kepada kemungkaran yang kecil ataukah justru yang besar. Di sini ada keraguan ya. Ada sesuatu yang belum nampak jelas, maka mengingkarinya hukumnya haram. Nah, demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan
Ini semua memberikan pelajaran kepada kita ya, supaya kita masing-masing berusaha menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan kita, begitu ya, antara dengan tangan dan juga dengan lisan kita. Ya, adapun mengingkari kemungkaran dengan hati, ini kewajiban yang tidak pernah bisa gugur dalam apapun kondisi kita. Ya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya kita akan masuk di pembahasan hadis yang kedua dari bab ini, yakni hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin ba'athallah ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun yakhudhuna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaqulun ma la yaf'alun wa yaf'alun ma la yu'marun faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min wa man jahadahum bilisani fahuwa mu'min wa laysa wara'a dzalika minal iman habbatu khardalin." Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada satu umat sebelumku melainkan memiliki hawariyun. Hawariyun itu adalah pengikut setia, yakni sahabat-sahabat Nabi yang paling khusus dan sahabat-sahabat pilihan. Mereka mesti memiliki hawariyun dan juga sahabat-sahabat dari umatnya, di mana kondisi mereka mengambil sunnahnya dan mengikuti perintahnya. Kemudian setelah mereka akan hadir beberapa penerus. Ya, penerus di sini diungkapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat khulufun, yakni dengan kha yang didhammahkan. Dan khulufun itu jamak dari khalfun dengan lam yang disukun, yakni penerus dalam keburukan. Jadi khulufun ini penerus-penerus yang buruk. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah mereka akan hadir beberapa penerus yang mengatakan apa yang tidak mereka lakukan dan melakukan apa yang tidak diperintahkan. Barang siapa yang melawan mereka dengan hatinya, maka dia adalah seorang mukmin. Barang siapa yang melawan mereka dengan lisannya, maka dia adalah seorang mukmin. Dan setelah itu, ya tidak ada iman meskipun seberat biji sawi. Perhatikan di sini, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hadis ini mirip dengan hadis yang pertama, ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang akan ada sekelompok manusia nanti, di mana mereka itu akan mengatakan apa yang tidak mereka lakukan. Mereka pandai berkata tapi tidak pandai beramal, dan mereka pandai beramal tapi bukan di atas sesuatu yang diperintahkan. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan targhib, ya, untuk benar-benar seorang mukmin itu melawan mereka. Kata Nabi, siapa yang melawan mereka dengan hatinya, dia adalah orang beriman. Siapa yang melawan mereka dengan lisannya, maka dia adalah seorang mukmin. Dan setelah itu tidak ada iman meskipun seberat biji sawi. Taib. Hadis ini berkaitan dengan bab, sangat jelas sekali, yakni pada kalimat faman jahadahum biyadih fahuwa mu'min wa man jahadahum biqalbih fahuwa mu'min. Di sini adalah dorongan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk kemudian mengingkari kemungkaran, ya, yang terjadi di tengah-tengah manusia.
Nah, kita akan ambil beberapa faidah yang lainnya dari hadis yang mulia ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan hadis yang mulia ini, kita akan mendapatkan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk para nabi. Bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk para nabi, di mana Allah mudahkan mereka di dalam mengemban nubuwah dan risalah dengan adanya hawariyun, para pengikut setia yang khusus. Masya Allah. Nabi SAW sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, beliau memiliki para pengikut setia, orang-orang yang khusus yang ada di dekat beliau. Kita mengenal ada sahabat-sahabat mulia dari Khulafaur Rasyidin, kemudian Al-Mubashshiruna bil Jannah, 10 sahabat yang mendapatkan kabar gembira dengan surga. Nabi SAW memiliki sahabat-sahabat yang sangat dekat dengan beliau. Nah, ini hawariyun. Dan sekali lagi ini menjadi gambaran bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul, sehingga memudahkan mereka di dalam mengemban nubuwah dan juga risalah. Kemudian dari hadis ini kita juga bisa mengambil pelajaran ketika Nabi SAW mengatakan ada di antara hawari, ya, kemudian ashab para nabi itu yang benar-benar yaqtaduna bi amrih, ya. Mereka itu mengikuti perintah dan petunjuk bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga rasul yang diutus kepada mereka. Kemudian Nabi pun menyebutkan sekelompok manusia yang lainnya, bahwa ternyata ada juga yang kemudian mereka menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya. Nah, di sini menunjukkan bahwa efek dari dakwah itu adalah dua, ya. Ada yang kemudian mendapatkan hidayah taufik, mengikut kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, kemudian ada yang tidak mau ikut, bahkan ada yang mengingkari dan memusuhi. Jadi di antara mereka ada yang muhtad dan di antara mereka ada yang fasik. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sunatullah berlaku. Kalau para nabi dan rasul, orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, efek daripada dakwah mereka, manusia terbagi menjadi dua. Ada yang muhtad dan ada yang fasik. Ada yang mendapatkan petunjuk dan juga ada yang tetap dalam kefasikan. Maka tentu kita pun demikian. Ketika menempuh apa yang ditempuh oleh para nabi dan rasul, maka jangan kaget. Mesti saja ada orang-orang yang tidak mau mengikut ajaran Allah dan rasulnya. Bahkan di antara mereka pasti akan ada orang yang memusuhi. Nah, demikian. Dan itu sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya di surat Al-Hadid ayat yang ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna Nuha wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab. Faminhum muhtadin wa katsirun minhum fasiqun." Dan sungguh kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, dan sungguh kami telah berikan kenabian dan juga kitab, yakni wahyu kepada keturunan keduanya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Faminhum muhtadin wa katsirun minhum fasiqun." Di antara mereka ada yang menerima petunjuk dan banyak di antara mereka yang justru fasik. Jadi dua. Nah, itulah, ya, Al-Quran yang dibawa oleh Nabi SAW, petunjuk yang dibawa oleh para nabi dan rasul, wahyu yang dibawa oleh para nabi dan rasul yang kemudian disampaikan kepada umatnya, itu nanti akan membedakan mana yang hak dan mana yang batil, sekaligus akan membedakan mana ahlul hak dan juga mana ahlul batil. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faidah berikutnya dari hadis yang mulia ini. Dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran, man aradan najat
siapa yang ingin mendapatkan kesuksesan, keselamatan, fa'alaihi bittiba' manhaj al-anbiya, maka hendaknya dia mengikuti manhajnya para nabi fid da'wati ilallah, dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin selamat dunia, selamat lahir dan batinnya, selamat di alam barzahnya, selamat di kehidupan akhiratnya, maka wajib atasnya mengikuti manhajnya para nabi di dalam berdakwah kepada Allah. Dan itulah yang diikuti oleh para hawariyun. Itulah yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi dan Rasul di masing-masing zaman. Mereka mengikuti apa yang disampaikan oleh masing-masing Nabi dan Rasul yang diutus kepada mereka. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang istimewa di sisi Allah, orang-orang yang dinyatakan selamat dunia dan juga akhiratnya. Kenapa kita mesti mengikuti manhajnya para Nabi di dalam berdakwah kepada Allah? Lianna kulla tariqin siwa tariqihim halakun wa ghiwayatun. Karena setiap jalan selain daripada jalan mereka itu adalah kebinasaan dan akan menjadikan kita menyimpang dari jalan yang lurus. Ya. Jadi simpel kaidahnya. Ikuti saja, manut kepada petunjuk Allah dan juga Rasul-Nya. Insya Allah kita tidak akan salah ya di dalam memilih pedoman, memilih sandaran dan juga pegangan ya di dalam mengarungi perjalanan kehidupan kita, yang insya Allah itu semua akan menyelamatkan kita sampai kepada tujuan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang mulia ini kita juga bisa memetik faidah al-hathu ala mujahadat al-mukhalifin li syara'. Di sini ada dorongan yang sangat kuat. Untuk apa? Untuk mujahadah. Berjihad melawan orang-orang yang menyelisihi syariat. Ya baik dengan ucapan-ucapan mereka ataupun dengan perbuatan-perbuatan mereka. Jadi tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Berjihadlah, bersungguh-sungguhlah untuk membasmi, ya, merubah setiap kemungkaran yang ada di sekitar kita. Ya. Dan di hadis sebelumnya sudah dijelaskan, ya, falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi. Dan di sini diulang lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman jahadahum biyadihi fa huwa mu'min. Siapa yang bermujahadah melawan mereka dengan tangannya, maka dia adalah seorang mukmin. Wa man jahadahum biqalbihi fa huwa mu'min. Siapa yang melawan mereka dengan hatinya, maka dia adalah orang beriman. Wa man jahadahum bilisani fa huwa mu'min. Dan siapa yang melawan mereka dengan lisannya, maka dia adalah orang yang beriman. Begitu. Ini targhib dari Nabi SAW. Ya, bagaimana kita diiming-imingi dengan keimanan yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, kepada Rasul-Nya, kepada yaumul qiyamah, beriman kepada arkanul iman, maka kita pasti akan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi usaha kita di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ini barahinul iman. Ini merupakan gambaran-gambaran keimanan yang ada pada diri kita. Taib. Faidah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita khairun nas ba'dal anbiya hum ashabuhum. Sebaik-baik manusia setelah para nabi adalah para sahabat mereka. Artinya yang sezaman. Yang sezaman dengan masing-masing nabi dan rasul. Jelas ya, karena mereka akan dibina, mereka akan dididik, mereka akan dibimbing langsung oleh nabi dan rasul yang hidup sezaman dengannya. Tentu mereka yang paling mengetahui ya bagaimana ketika turunnya wahyu kepada nabi dan rasul mereka,
kemudian apa yang disampaikan dari wahyu tersebut. Kemudian mereka juga orang yang tentu pertama kali dan yang paling paham ya tentang apa yang disampaikan oleh masing-masing nabi dan rasul yang membawa wahyu tersebut. Ditambah lagi mereka pasti orang-orang yang pertama mempraktekkan ajaran Allah dan juga ajaran Rasulnya bersama Rasul mereka. Jadi mereka langsung mendapatkannya, ya, langsung bisa mendapatkannya dari sumbernya, yakni Nabi dan Rasul. Kemudian mereka mendapatkan pemahamannya dari pemahaman sumbernya. Kemudian juga mereka langsung mendapatkan contoh praktek dari sumbernya. Maka sebaik-baik derajat setelah para nabi dan rasul adalah al-hawariyun, yakni para sahabat setia. Nah, dari masing-masing hawariyun, nabi dan rasul, maka para ulama sepakat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah yang terbaik di antara mereka. Jadi kalau Nabi Musa punya hawari, kalau Nabi Isa punya hawari, kalau Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim punya hawari, ya punya para pengikut setia, maka di antara sekian banyak para pengikut Nabi dan Rasul yang setia itu, para sahabat Nabi Muhammad lah yang terbaik di tengah-tengah mereka. Dan tentu setelah itu adalah summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Generasi setelah itu dan generasi setelah itu. Kalau di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah para sahabat, kemudian generasi setelahnya para tabi'in, dan generasi setelahnya yaitu atba' at-tabi'in. Di sini kita pun bisa mengambil pelajaran. Kullama ba'udal ahdu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi tarakan nas as-sunan. Semakin jauh ya masa dari masa Nabi dan para sahabat, biasanya manusia mulai banyak sekali melakukan penyimpangan. Mereka tinggalkan sunnah-sunnah Nabi. Kemudian mereka menggantinya dengan ittiba'ul hawa. Ya, mereka mengikuti hawa nafsu mereka sendiri. Wa ahdatsul bid'ah. Ya, dan mereka mengada-adakan ajaran-ajaran yang baru yang tidak pernah ada contohnya, penjelasannya, juga tidak pernah ada prakteknya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya. Inilah yang dikatakan mereka itu adalah khulufun, ya, generasi setelahnya, generasi yang jauh dari masa Nabi, yang kondisinya buruk. Yaqulun ma la yaf'alun. Mereka pandai bicara, namun tidak pandai beramal. Membicarakan, mengatakan apa yang tidak mereka lakukan. Wa yaf'alun ma la yu'marun. Dan mereka melakukan apa yang tidak diperintahkan. Nasallallahu al-afwa wal-afiyata wassalamah. Na'udzubillah minal muhdatsat al-umur fid din. Wa na'udzubillah minal bid'ah wa ittiba'il hawa. Taib. Dari hadis ini kita juga bisa mengambil pelajaran bahwa adanya di tengah-tengah umat yang lisannya itu ngaku sebagai muslim, mukmin, bahkan sebagai ahli sunnah, namun ternyata perbuatannya menyelisihi ucapan dan juga pengakuannya. Jadi ya pengakuan itu semua orang bisa. Kalau sekedar ngaku-ngaku, semua juga bisa ngaku-ngaku. Ad-da'awa ma lam takun bayyinat ya fa ashabuhu ad'iyah. Pengakuan itu kalau tidak dibarengi dengan praktek nyata, maka sesungguhnya itu adalah pembualan. Jika kita tidak ingin disebut pembual, maka pengakuan kita tentang yang baik-baik mesti kita wujudkan dalam praktek nyata. Taib. Dari riwayat ini juga kita bisa mengambil pelajaran ya bahwa berkata apa yang tidak diperbuat ini termasuk perkara yang haram atau melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh sangat besar ya kebencian Allah Subhanahu wa taala, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala
ya kepada orang yang mengucapkan apa yang tidak dia amalkan. Kemudian di faedah terakhir yang bisa kita dapatkan dari riwayat ini, di sini disebutkan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, walaisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardalin. Dan setelah itu, kata Nabi, tidak ada iman meskipun seberat biji sawi. Di sini memberikan pelajaran kepada kita, adamu ingkar al-qalbi. Adamu ingkaril qalbi lil munkar dalilun ala dhihabil iman minhu. Bahwasannya hati yang tidak mengingkari kemungkaran, itu merupakan dalil, merupakan bukti nyata, merupakan tanda tentang hilangnya iman pada dirinya. Jadi kalau orang sudah tidak bisa mengingkari kemungkaran dengan hatinya, ini gambaran bahwasannya tidak ada iman pada dirinya. Tidak ada iman pada dirinya. Karena orang mukmin itu, selemah-lemahnya orang mukmin, dia pasti mengingkari kemungkaran, merubah kemungkaran dengan hatinya. Makanya di dalam athar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu disebutkan, halak man lam ya'rif biqalbihil ma'ruf wal munkar. Binasalah, celakalah orang yang tidak mengetahui dengan hatinya tentang yang ma'ruf dan tentang yang mungkar. Kenapa? Karena kalau dia tidak paham kemungkaran, bagaimana bisa mengingkari kemungkaran itu dengan hatinya? Padahal itu kadar batasan minimal. Maka celaka orang seperti itu. Itu pertanda bahwa tidak ada iman pada dirinya. Nasallallahu al-afwa wal afiyata wassalamah. Taib. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pelajaran kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang dibahas menjadi ilmu nafi. Apa yang baik di dalamnya semoga bisa kita amalkan. Apa yang buruk di dalamnya yang diperingatkan Allah dan Rasulnya, semoga Allah memudahkan kita untuk meninggalkannya. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.